Suatu kata penuh makna yang hanya dilakukan untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Mudik adalah tradisi khas masyarakat Indonesia untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Semenjak pandemi melanda pada 2022 lalu, 2 tahun lamanya mudik tidak diperbolehkan untuk sementara waktu. Tapi tidak untuk tahun ini. Sesuai pengumuman Presiden bahwa cuti bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri ditetapkan pada tanggal 29 April 2022 hingga 6 Mei 2022, yang artinya kita boleh mudik. Dibandingkan 2 tahun lalu, jumlah pemudik tahun ini diprediksi melonjak drastis. Berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, sekitar 85,5 juta warga negara Indonesia berencana melakukan mudik ke tempat asalnya. Sementara sebanyak 14,3 juta diantaranya adalah warga Jabodetabek. Wah, kebayang gak sih gimana meriahnya mudik tahun ini? Tapi ngomongin mudik yang sebesar itu antusiasmenya, pasti ada yang takut dan khawatir kan? Kenapa kok tahun ini udah dibolehin mudik? Terus pasti pada takut kasus COVID malah nanti jadi naik, takut penularan COVID sampai ke daerah, dan takut-takut lainnya, termasuk takut ditanyain kapan nikah pas momen Lebaran, ya kan? Seiring situasi pandemi COVID-19 di tanah air yang terus membaik inilah, pemerintah memutuskan untuk melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas, salah satunya mudik Lebaran 2022. Optimisme lain juga dibangun karena tingginya angka cakupan vaksinasi di negara kita. Pada nyadar nggak sih, sekarang semakin banyak orang sudah divaksin. Masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi, khususnya dosis 1, telah mencapai 94,93%. Dan dosis kedua mencapai 77,75%. Pernah dengar kata herd immunity kan? Nah, ini fungsinya. Kalau cakupan vaksinasi udah hampir penuh, maka kekebalan kesehatan masyarakatnya pun semakin meningkat. Udah gitu kebiasaan masyarakat untuk menerapkan prokes 3M pun semakin meningkat. Percaya nggak? Pakai masker tuh di zaman sekarang udah kayak kebutuhan. Jadi ya optimisme itulah yang disebutkan Presiden Joko Widodo, makanya mudik tahun ini diperbolehkan. Ngomongin mudik, pasti khas banget sama yang namanya arus mudik, puncak mudik, dan arus balik, ya nggak sih? Puncak arus mudik Lebaran 2022 diperkirakan akan terjadi pada 29 sampai 30 April 2022. Sementara untuk puncak arus baliknya pada tanggal 8 Mei 2022. Prediksi ini berdasarkan penetapan awal cuti bersama dan hari terakhir libur nasional. Apa aja sih syarat untuk bisa mudik? Bagi pemudik yang sudah melakukan vaksin booster, tidak perlu melakukan tes antigen maupun PCR. Sedangkan bagi pemudik yang belum vaksin booster, wajib menunjukkan hasil negatif antigen atau PCR. Kalau sudah vaksin dosis kedua, maka bisa menunjukkan hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Jika baru dapat vaksin dosis pertama, maka harus menunjukkan hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam. Nah, kalau pemudik yang belum pernah vaksin karena belum boleh, misalnya karena kondisi kesehatan tertentu, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam, plus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, kalau masih anak-anak gimana? Pemudik anak-anak 0 sampai 6 tahun tidak perlu melakukan tes antigen maupun PCR. Gimana sih cara nunjukin kalau kita sudah vaksin booster? Sertifikat vaksin dapat ditunjukkan kepada petugas melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, di aplikasi Peduli Lindungi, kita juga perlu membuat e-hack atau catatan perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Kalau belum sempat vaksin, nanti gimana? Akan ada sentra vaksinasi di beberapa titik lokasi posko mudik, tapi jumlahnya ya terbatas. Jadi ya lebih disarankan kita vaksin booster dulu sebelum mudik. Oh iya, syarat yang harus selalu diingat, semua wajib menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Nah, itu tadi syarat-syarat mudik. Semoga mudik tahun ini menyenangkan dan tetap sehat walafiat ya Sohib. Menjelang mudik 2022 dibutuhkan sebuah persiapan yang baik untuk kelancaran mudik. Gak cuma soal kesiapan transportasi, kesiapan fisik juga harus disiapkan agar mudik tak hanya aman, tapi sehat dan selamat. Yuk mari kita kupas satu persatu hanya di Q&A Mudik 2022. Apa aja sih yang perlu disiapkan jelang mudik 2022? Risiko besar yang bisa saja terjadi selama mudik adalah rentannya kecelakaan dan kasus penularan COVID-19. Makanya langkah yang tepat akan menjamin kita aman dan selamat. Jika membawa kendaraan pribadi, hal pertama cek dulu kendaraan. Mulai dari ban, rem, lampu, mesin, dan bagian kendaraan lain yang krusial. Lalu, pastikan persyaratan mudik telah dipenuhi, seperti status vaksinasi, hasil antigen maupun PCR yang sudah terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian, siapkan biaya untuk kebutuhan perjalanan dan dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Jangan sampai lupa, sediakan obat-obatan dan kotak P3K selama perjalanan mudik. Kunci dari mudik itu sendiri harus jaga kesehatan. Tidur yang cukup sebelum melakukan perjalanan, apalagi jika mudik dengan kendaraan pribadi. Ingat ya, jangan mengendarai saat kondisi mengantuk. Pastikan sebelum dan selama perjalanan kamu tidak mengonsumsi obat yang menyebabkan kantuk. Kalau memungkinkan, selama perjalanan lakukan istirahat 4 jam sekali. Istirahat kalau capek dan ngantuk ya. Ingat, jangan maksa. Titik mana saja untuk waspada penularan COVID-19 selama mudik? Untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19, perhatikan beberapa titik tertentu ya, diantaranya. Pertama, saat beribadah di tempat ibadah yang banyak orang, itu berpotensi terhadap penularan COVID-19. Yang kedua, mobilitas penduduk juga dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Ketiga, berlibur di momen Idul Fitri, ziarah, pusat perbelanjaan, menimbulkan keramaian. Itu pun dapat menimbulkan risiko penularan COVID-19. Semoga mudik tahun ini selalu sehat dan selamat ya.